Shalom saudara, tidak mudah untuk menemukan seseorang yang setia atau loyal di dalam zaman sekarang ini. Karena seringkali hati dan komitmen kita seringkali berubah-ubah saudara. Nah saat ini, mari kita merenungkan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang dicatat di dalam Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Melanjutkan pembahasan kita di dalam seri perumpamaan. Saudara, perumpamaan ini ditulis oleh Lukas di dalam konteks tentang akhir zaman. Nah, kisah yang sama ditulis di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks Lukas, perumpamaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan Petrus, ya tentang siapakah yang harus berjaga-jaga, semua orang lain atau rasul-rasul juga. Nah, Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan ini supaya murid-murid merenungkan kesiapan mereka sendiri tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, perumpamaan ini diambil dari kehidupan rumah tangga di zaman itu, di mana seringkali setiap rumah tangga memiliki banyak hamba saudara, di mana salah satu di antara hamba-hamba itu akan diberikan tanggung jawab selama sang tuan bepergian. Jadi status hamba yang memiliki tanggung jawab itu saudara disandangnya karena ia diangkat oleh tuannya. Setelah ia diangkat, maka ia memiliki tanggung jawab, yaitu memastikan agar hamba-hamba yang lain mendapatkan makanan dan mereka mendapatkannya pada waktunya. Saudara, hamba yang diberikan tanggung jawab ini kemudian melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ia tidak tahu kapan tuannya akan kembali, dan sebagai hamba yang diangkat, concernnya adalah mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sehingga kapanpun sang tuan kembali, segala sesuatu bisa dia pertanggungjawabkan. Melihat dari pertanyaan Petrus tentang siapakah yang harus berjaga-jaga dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba ini, kita melihat saudara bahwa Tuhan Yesus memberikan penekanan bahwa yang harus berjaga-jaga dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik adalah semua orang, termasuk mereka yang diangkat untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau kita melihat aplikasinya di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita bisa mengaitkannya dengan setiap orang yang diangkat untuk diberi tugas-tugas tertentu atau jabatan tertentu, termasuk juga di dalam gereja, saudara. Apakah itu sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, pengurus, aktivis? Saudara diangkat untuk diberikan tugas untuk melakukan apa yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya. Setiap tugas atau jabatan menuntut tanggung jawab yang lebih besar, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks yang lebih luas, setiap kita, saudara, sebagai orang percaya, dipanggil untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Pekerjaan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebuah panggilan, sebuah kesempatan untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama. Bukan hanya sekedar sebagai suatu cara untuk memajukan diri atau memenuhi kebutuhan diri. Kita belajar saudara melihatnya sebagai sebuah panggilan atau penugasan Allah kepada kita, di mana kita dipanggil untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ketika tuannya kembali dan menemukan hamba itu melakukan apa yang menjadi tugasnya, maka ia menyebut hamba itu berbahagia. Nah, kata berbahagia ini saudara mengingatkan kita kepada ucapan bahagia di dalam Matius 5. Dan di sini kita melihat sang tuan itu kemudian memberikan upah kepada hamba itu dengan memberikannya tanggung jawab tertinggi atas semua miliknya, di mana ia menjadi pengawas dari semua milik tuannya itu. Namun saudaraku, tidak semua hamba bersikap setia. Tuhan Yesus kemudian beralih kepada hamba yang lain, yang sikapnya bertolak belakang dengan hamba yang sebelumnya. Ia menyebut hamba yang kedua ini dengan sebutan hamba yang jahat. Dia disebut jahat saudara bukan karena dia aktif memberontak kepada tuannya, namun dia disebut jahat karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, yang berarti menunjuk kepada sesuatu yang terdalam di dalam hatinya, di mana di dalam hatinya dia berkata, "Tuanku tidak datang-datang." Ia kemudian bertindak saudara seolah-olah tuannya tidak akan datang.
Karena dia berpikir bahwa dia tidak harus memberikan pertanggungan jawab dalam waktu dekat, ia mulai bertindak semena-mena. Ia menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Ia memanfaatkan superioritas jabatan yang diberikan kepadanya dengan memukul hamba-hamba yang lain. Nah, selain kekejaman yang dia lakukan itu, dia juga memuaskan nafsunya dengan makan dan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk. Nah, sikapnya ini, saudara, benar-benar menunjukkan ketidakpeduliannya dengan tugas yang diberikan oleh tuannya itu kepadanya. Sikap dan asumsi dari si hamba yang jahat bahwa tuannya tidak akan datang tidak merubah fakta bahwa sang tuan itu pasti akan kembali. Sang tuan itu, saudara, akan kembali pada hari yang tidak disangkakannya. Ia akan datang pada saat yang tidak diketahuinya. Tuhan Yesus menegaskan kebenaran bahwa penundaan kedatangannya bukan berarti pembatalan. Sang tuan bisa pergi lebih lama dari yang diharapkan oleh hamba itu, tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak akan datang kembali. Perumpamaan ini, saudara, berakhir dengan nasib buruk yang menimpa hamba yang jahat itu. Tuhan Yesus berkata, sang tuan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia atau orang-orang yang tidak percaya. Nah, para penafsir, saudara, mengatakan bahwa kata membunuh di sini bukan secara harfiah, ya, tetapi menunjukkan hukuman yang sangat berat. Nasib akhir mereka sangat tidak berbahagia. Dan di dalam Injil Matius, kita melihat beberapa kali memakai istilah mereka itu akan berada di tempat yang terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan yang diberikan kepada kita dengan sepenuh hati. Dan pada waktunya, setiap kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Dia, kepada Allah kita itu, yang darinya tidak ada hal yang bisa kita sembunyikan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin.